Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dan substansi pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, kita bahas dulu apa sih kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Di sini maknanya bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh ada siapapun yang merasa dipaksa, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Jadi artinya kemerdekaan di sini tidak ada unsur paksaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Ini adalah pasal tentang hak asasi manusia secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah dalam pasal 29 UUD 45 ayat kedua disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi di sini udah jelas dua undang-undang dasar negara Republik Indonesia menjamin tentang kemerdekaan memeluk agama ataupun kepercayaannya. Untuk mewujudkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dibutuhkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Yang kedua, tiap pemeluk agama memiliki atau mempunyai kewajiban hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Jadi di sini jelas bahwa intinya setiap warga negara yang beragama memiliki harkat, derajat, hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya adalah membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan selaras di tengah-tengah perbedaan. Adapun tri kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu yang pertama, kerukunan antar umat seagama intern. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itulah yang disebut dengan tri kerukunan. Agamanya masing-masing, agama dengan agama lainnya, dan agama dengan pemerintahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan juga berkepercayaan. Selanjutnya adalah substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kemerdekaan ini diraih bukan karena pemberian dari para penjajah, tapi kemerdekaan ini diraih dengan sangat pengorbanan jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Untuk itu kita selaku warga negara generasi penerus harus bisa menjaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap penduduk
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, atau ayat yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga adanya sinergi antara TNI Polri dan juga warga negara lainnya dengan sistem pertahanan Sishan-Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Bela negara dilakukan oleh warga negara, merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam alinea pertama pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Artinya, perang merupakan jalan yang terakhir dan dilakukan jika semua usaha penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang dapat berperan aktif dan melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, dan lain sebagainya, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahliannya masing-masing. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.